Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, teman-teman semuanya. Ini adalah bagian keempat. Jadi bagian yang terakhir tentang sharing saya mengajak kita semuanya menjadi orang-orang yang kreatif, mengajak kita menggali ide-ide kreatif yang tentunya nanti ditujukan agar membawa manfaat yang besar bagi kebaikan kehidupan sekeliling kita, kehidupan manusia, dan itulah bisa jadi merupakan bentuk rasa syukur kita pada Tuhan dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita setinggi-tingginya, sesungguh-sungguhnya, sehingga berdampak pada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pada bagian yang keempat ini, poin yang ke-16 ya, pikirkan, ubahlah ide-ide lama menjadi ide-ide baru. Apa itu ide lama berubah menjadi ide baru? Ya, misalnya ketika kita mencatat sesuatu apapun itu yang biasanya ditulis berurutan dari atas ke bawah di dalam sebuah buku tulis atau buku catatan, notebook dan sebagainya, it's okay. Proses mencatat atau merekam informasi atau ide dengan cara menuliskan itu hal yang memang harus dibudayakan. Write your ideas. Setiap punya ide atau informasi bisa dicatat begitu. Atau kalau yang sekarang terjadi, mereka teman-teman mencatatnya melalui gadget masing-masing, ya it's okay. Itu juga sesuatu yang baru. Tetapi yang saya maksud adalah yang biasanya mencatat dari atas ke bawah, kemudian dicatat berurutan begitu saja, sekarang mulai tambahkan gambar, mulai tambahkan kalau ada foto yang bisa atau dari apa yang kita lihat di gambar, kemudian digambar sendiri atau dipotong, ditempel, itu juga suatu bentuk cara melihat hal lama menjadi hal baru dengan cara baru. Itu membangkitkan kreativitas dan menguatkan ingatan. Jadi gambar itu menguatkan ingatan. Karena ada peneliti seorang psikolog yang mengatakan bahwa 95-98% apa-apa yang ada melalui otak kita, melalui indera kita masuk ke dalam otak itu dalam bentuk gambar, visual, logo, simbol begitu. Jadi penting kita mencoba mengubah ide-ide lama menjadi ide baru atau cara baru. Yang ke-17, biasakanlah membawa buku ide, ya, catatan atau sketchbook dan sebagainya. Ini berkaitan dengan nomor 16 tadi. Kalau ini bendanya, jadi membiasakan membawa buku ide. Saya sebutnya buku ide karena bisa saja ide itu muncul mungkin ide bikin lagu, ide melihat sesuatu menjadi puisi, ide sesuatu menjadi lagu, ide sesuatu menjadi gambar, atau gambar sesuatu menjadi lagu, gambar sesuatu menjadi tulisan dan sebagainya. Atau muncul ide tebak-tebakan. Mengapa kita perlu mencatatnya? Karena kita adalah manusia biasa yang semakin lama banyak informasi masuk dan itu menggerus otak kita menjadi lupa. Dan cara untuk mengikat ide-ide atau mengikat ilmu-ilmu itu dengan cara mengikatnya di dalam sebuah tulisan atau gambar dan sebagainya. Yang nomor 18 adalah ayo kita senantiasa gembira bermain, ya, bermain bukan main-main. Jadi bermain ini kita melihat sesuatu dengan segar, dengan tanpa pretensi, tanpa underestimate. Kita lakukan dengan asik saja, melihat sesuatu dengan gembira dan bermain.
bukan main-main. Kalau main-main biasanya tidak sungguh-sungguh, main-main itu cenderung tidak bertanggung jawab, main-main itu cenderung pada tidak serius dalam melakukan beraktivitas atau berkegiatan. Biasanya bermain itu banyak pada anak-anak, jadi belajarlah pada anak-anak ketika bermain. Tapi kalau main-main, belajarnya bukan di anak-anak, belajar di orang dewasa. Yang suka main-main itu bukan anak-anak, tapi orang dewasa. Hindari itu. Kalau ingin kreatif, jangan main-main. Sungguh-sungguh lah, serius. Yang ke-19 adalah berkaitan dengan nomor 18, itu tumbuhkan jiwa anak-anak. Jiwa anak-anak itu seperti apa? Jiwa anak-anak itu adalah jiwa penuh kegembiraan, tidak terlalu memikirkan sesuatu menjadi sesuatu yang tidak baperan begitu. Itu anak-anak ya. Anak-anak sekarang mungkin lagi bertengkar atau apa, nanti sejam 2 jam udah main lagi ya. Tidak ada namanya episode kebencian, itu tidak ada ya. Anak-anak luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Apalagi anak-anak, jiwa anak-anak itu adalah jiwa yang jujur, jiwa yang melihat segala sesuatu dengan optimis, melihat sesuatu dengan berani, tanpa ada pretensi-pretensi, tanpa ada embel-embel nanti begini. Anak-anak itu mengalir, anak-anak itu gembira. Ketika ada musik, tiba-tiba dia juga joget-joget, apapun itu dia tidak mengenal, dia joget-joget tanpa pakai persepsi yang membuat mereka menilai sesuatu. Apalagi musik dinilai, ini mah kayaknya nggak menarik, ini musik yang melenakan. Jangan berpikir seperti itu membuat kita terhambat kreativitas kita. Kita melihat dengan objektif, wajar, apa adanya, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari situ. Tapi kalau sebaliknya, yang muncul adalah perasaan-perasaan yang dikaitkan dengan persepsi dan kepentingan-kepentingan yang nggak penting, begitu. Itu jiwa anak-anak perlu kita tiru. Dan yang ke-20 adalah kita mau berbagi ide dengan orang lain, berbagi spirit, berbagi inspirasi, dan inspirasi yang membuat seseorang menjadi ikut juga kreatif, jadi mengkreatifkan ya. Makanya saya tulis ada di tas ya, ada di tas yang biasa dipakai oleh teman-teman saya di Picu Pacu Creative Children Community atau Picu Pacu CCC. Itu di tas itu ada tulisannya memasyarakatkan kreatif dan mengkreatifkan masyarakat. Ya itu kayak kata-kata zaman dulu ya. Iya, tapi itu yang dulu, dibikin yang baru menjadi mengkreatifkan masyarakat, memasyarakatkan kreativitas. Jadi agar kreativitas lebih menebar, lebih membumi, yang pada suatu saat karena kreativitas kita tidak sekadar membumi tapi bisa melangit. Dan terakhir tentunya yang nomor 21, jangan pernah lupa mengambil waktu untuk berdoa, karena yang membuat kita kreatif itu adalah yang maha kreatif, itu adalah Tuhan. Jadi jangan pernah sombong dengan kreativitas kita, tetap rendah hati, tetap berakhlak mulia, berbagilah. Karena kalau kita memberi, itu Tuhan juga akan memberi kita. Selamat berkarya, bergerak, berkebaikan. Salam sehat untuk semuanya. Kreatif.